Sejak 2021, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia melalui program Right Here Right Now 2 atau RHRN2 telah menjadi penghubung dalam upaya menciptakan masa depan lebih sehat dan setara bagi generasi muda. Program ini memperluas akses pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta meningkatkan kesadaran akan hak seksual dan kesetaraan gender di berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah umum, berbasis Islam, luar biasa, dan universitas. RHRN2 tidak hanya mengedukasi, tapi juga memberdayakan orang muda sebagai agen perubahan untuk mendorong transformasi positif di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas atau PKRS diterapkan di 15 SMPN, MTSN, dan 7 SLB di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pendekatannya beragam, mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, hingga integrasi dalam UKS, bimbingan konseling, dan P5. Guru PKRS yang sudah mendapat pelatihan dari YGSI membantu proses belajar dibantu oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Untuk membantu siswa lebih memahami, digunakan metode pembelajaran inovatif seperti permainan ular tangga, gamifikasi, dan diorama berbasis riset siswa yang mempermudah pemahaman siswa. Siswa diajarkan beberapa materi PKRS yang juga berkaitan dengan P5. Contohnya itu, siswa diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri, juga untuk mengenal sekitarnya, dan juga siswa diajarkan tentang batasan-batasan dalam dirinya. Hal itu berkaitan juga dengan nilai-nilai atau dimensi dalam P5. Setelah mengikuti pembelajaran PKRS, saya menjadi lebih tahu cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Dan saya juga tahu cara mencegah pernikahan dini atau kehamilan dini yang tidak diinginkan. Sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan keterampilan hidup siswa melalui integrasi PKRS ke dalam P5, kami percaya bahwa dengan memberikan pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, siswa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan sekaligus menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Di madrasah dan pesantren, PKRS diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Islam dengan pelibatan orang tua sejak awal, terutama untuk memastikan dukungan. Santri dan siswa juga berperan sebagai pengajar sebaya untuk membangun ruang aman di pesantren. Media kreatif seperti video dan permainan membuat proses belajar lebih menarik dan relevan. Mengadakan semacam kesepakatan bersama untuk kita menjadi pesantren ramah anak, anti bullying, dan anti kekerasan. Selain itu juga kami buat PKRS ini belajarnya santai, nggak serius seperti mapelan biasa, santai tapi tetap dapat ilmunya gitu, tetap dapat informasinya gitu, dan mengambil contoh itu yang nggak jauh-jauh dari sekitar kehidupan mereka gitu. Kayak agama tadi kan banyak gitu, apalagi sekolah kami berbasis Islam, jadi gampang lah untuk masukannya, ada guru PAI juga kan, jadi ambillah nilai-nilai Islam dari dalil, dari kehidupan sehari-hari mereka gitu, sunah-sunahnya mungkin seperti itu. Setelah mendapat materi PKRS dengan metode yang menyenangkan, saya lebih tertarik dan mudah memahaminya, dan membuat saya harus menerapkan dalam kehidupan saya. Untuk siswa penyandang disabilitas, YGSI bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengembangkan kurikulum PKRS di Departemen Pendidikan Khusus. Program ini telah menjangkau 30 dosen, 164 mahasiswa, 9 sekolah, dan 73 anak berkebutuhan khusus dalam setahun terakhir. Kami berikan materi-materi PKRS untuk penyampaian ke mereka dengan cara alat bantu peraga dari boneka PKRS, celemek PKRS, permainan-permainan yang sudah kami modifikasi untuk anak-anak agar lebih tertarik terhadap materi PKRS dan lebih memahami apa itu PKRS di sekolah kami. Ini menjadi sebuah indikator ya bagi saya bahwa respon dampak dari pembicaraan masalah PKRS melalui proses belajar mahasiswa itu memiliki dampak yang sangat luar biasa gitu.
Dan bagi saya ternyata itu bukan hanya pada orang tua, tetapi juga pada guru-guru gitu ya. Bagaimana dia mengantisipasi proses-proses yang harus dilakukan karena banyak persoalan yang ternyata menurut mereka kehadiran para mahasiswa dalam praktek itu justru membantu. Di tingkat komunitas, PKRS diimplementasikan melalui Pusat Layanan Komunitas di Jombang, Indramayu, dan Langkat. Kegiatan meliputi diskusi sebaya, edukasi, advokasi orang muda, hingga layanan posyandu remaja. Program ini telah mendorong perluasan ke 65 desa di Indramayu melalui BPMD, serta memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, dan PMD. Melakukan pendekatan mulai dari tingkat bawah di level desa dan kelurahan. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari tingkat desa dan kelurahan dalam hal mencarikan atau mengumpulkan remaja dan orang tua remaja untuk diedukasi HKSR, yang harapannya lewat edukasi ini kita akan mendapatkan champion-champion yang akan dijadikan kader di dalam melakukan edukasi, advokasi, dan kampanye. Kami mulai pendekatan dengan masyarakat yang dimana mulai dari teman-teman, kalau untuk dari teman-teman baik dari komunitas remaja masjid ataupun lingkungan sekitar, kami melaksanakan yang namanya diskusi kolektif, yang dimana diskusi kolektif kami lakukan nggak terlalu besar, baik dari 10 orang sampai 25 orang, mengadakan diskusi yang setiap bulannya berganti dengan tema, tapi kami selalu mengulas kembali tentang HKSR. Hingga saat ini, RHRN 2 telah memberi manfaat bagi lebih dari 29.000 orang muda, 1.800 orang tua, dan 4.000 pemangku kepentingan. Sebanyak lebih dari 11.000 siswa di 17 sekolah mengikuti PKRS yang difasilitasi oleh 272 guru terlatih. Keberhasilan program ini juga tercermin dalam dukungan kebijakan seperti peraturan bupati dan surat edaran Dinas Pendidikan di berbagai wilayah implementasi untuk perlindungan anak dan penanganan kekerasan di sekolah. Di tahun terakhir program RHRN 2, fokus utama adalah keberlanjutan. Kami percaya dengan dukungan dari pemerintah nasional maupun daerah, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas akan terus digalakan. Kami pun yakin semangat dan dampak program ini akan terus hidup dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh sekolah, komunitas, dan orang muda di berbagai daerah menuju masa depan yang lebih sehat, setara, dan inklusif.